Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan beberapa hal yang sebaiknya jangan pernah kalian harapkan ketika kalian misalnya menjalin hubungan dengan seorang narsistik. Ya. Menjalin hubungan ini bisa bermacam-macam ya guys ya, dalam arti bisa hubungan percintaan, hubungan pertemanan, hubungan bisnis, hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga. Rule-nya tetap sama. Jangan pernah harapkan hal-hal yang nanti akan kita bicarakan dari seorang narsistik. Kenapa? Karena pertama itu akan membuat kalian bisa merasakan kekecewaan yang mendalam. Yang kedua juga bisa membuat kalian terjebak dalam keadaan-keadaan yang justru merugikan kalian. Oke guys? Oke. Mari kita mulai ya. Yang pertama adalah jangan pernah mengharapkan empati dari seorang narsistik. Saya pikir ini rule utama ya, karena teman-teman udah pasti tahu bahwa kelemahan terbesar narsistik itu kan mereka nggak bisa ngerasain empati kan. Mereka nggak punya empati atau empatinya sangat rendah kepada orang lain gitu ya. Jadi ketika misalnya kalian menjalani hubungan dengan seorang narsistik misalnya, apapun hubungannya, ya jangan pernah mengharapkan narsistik itu akan memberikan empati kepada kalian. Nah, ini bisa dua hal, guys ya. Artinya empati negatif, juga empati positif. Apa artinya gini? Pertama, ya, ketika misalnya kalian bersedih, gitu, jangan mengharap bahwa narsistik itu bakal ikut bersedih sama kalian, bisa memahami kalian, punya kesabaran menghadapi kalian, gitu ya. Nggak usah mengharapin hal kayak gitu, karena kalian bakal kecewa. Nah, berlaku juga sebaliknya. Ketika kalian punya kebahagiaan atau kegembiraan, gitu ya, juga jangan harapin bahwa narsistik itu akan bergembira bersama kalian, akan berbahagia kepada kalian, akan menghargai pencapaian-pencapaian kalian, dan merasa senang ketika kalian misalnya mencapai sesuatu. Karena narsistik itu juga nggak menyukai itu. Saya pernah bahas itu di sini. Ya, ini sebagai reminder juga. Bahwa ketika kamu mau memisahkan jiwa dari seorang narsistik, hal paling terutama adalah jangan pernah membagi kebahagiaan kamu, dan juga jangan pernah membagi kesedihan kamu. Yang kedua adalah jangan pernah memberikan narsistik itu sebuah tanggung jawab. Sebuah hal penting dalam hidup kalian yang memerlukan tanggung jawab, jangan pernah berikan itu kepada si narsistik. Mungkin kalian akan bertanya gitu, contohnya apa bang? Ya banyak gitu ya. Uang, misalnya. Usaha, misalnya. Aset, misalnya. Hal-hal yang penting yang memerlukan tanggung jawab, jangan pernah percayakan kepada seorang narsistik. Karena mungkin kalian akan mengalami kekecewaan yang besar. Mungkin ada yang berkata bahwa ya udah bang, kalau dia melakukan kesalahan, ya kita tegur atau kita konfrontasi. Tetapi kalian harus tahu gitu ya, narsistik itu punya 1000 macam cara untuk berkelit dari kesalahan yang dia buat. Rule utama untuk teman-teman tahu ya, bagi seorang narsistik itu adalah kalau sebuah keadaan itu berlangsung baik atau benar, itu berarti prestasinya dia. Tetapi kalau keadaan itu berlangsung salah, itu berarti salahnya orang lain. Ini hal yang selalu dibawa oleh seorang narsistik. Sehingga ketika kalian mempercayakan sebuah tanggung jawab kepada seorang narsistik, ketika hasilnya itu hancur lebur, kemungkinan hancur lebur, percayalah, kalian akan kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban dari dia. Yang ketiga adalah, jangan pernah berharap akan kesetaraan dalam hubungan kalian dengan seorang narsistik. Apa arti kesetaraan? Ketika kita misalnya menjalani hubungan yang normal, atau harapan kita sebagai manusia biasa, ketika kita jalin hubungan, kita berharap ada kesetaraan. Artinya, saya dan kamu berada dalam posisi yang sama. Posisi yang sama itu artinya kita akan saling melayani, kita akan saling memberi, kita akan saling melengkapi. Tetapi bagi seorang narsistik, kesetaraan itu tidak ada. Bagi seorang narsistik, ketika dia menjalani sebuah hubungan, artinya dia berada di atas. Dia adalah sosok yang paling sempurna, dan kalian, orang yang menjalani hubungan dengan dia, adalah orang-orang yang bertugas melayani diri dia secara sempurna juga. Artinya, kalian akan selalu dianggap berada di bawah dia. Dia tidak pernah menganggap diri kalian setara dengan dia. Entah itu hubungan percintaan, entah itu hubungan bisnis, entah itu hubungan
pertemanan. Gitu. Yang keempat, ya, jangan pernah berharap kalau kalian menjalin hubungan dengan seorang narsistik, itu akan menjadi hubungan yang fair. Apa arti hubungan yang fair? Kalau saya memperlakukan dia baik, dia akan memperlakukan saya baik. Dia akan memperlakukan saya seperti saya memperlakukan dia. Itu dasar hubungan yang fair. Tetapi jangan harap itu akan terjadi kalau kamu menjalin hubungan dengan seorang narsistik. Ya. Kalau kamu menjalin hubungan percintaan, dia akan menganggap kamu sebagai supply-nya dia. Ya kan? Kalau kamu menjalin hubungan bisnis dengan seorang narsistik, jangan berharap kalian akan maju bersama-sama. Jangan berharap dia akan berpikir bahwa kita akan berkembang bersama-sama. Dalam pikiran seorang narsistik ketika dia menjalani hubungan bisnis dengan seseorang, dia akan menganggap orang tersebut sebagai supply-nya dia. Artinya apa? Dia akan berusaha mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan dari partnernya tersebut. Dan dia hanya ingin naik atau berkembang sendiri dengan mengorbankan partnernya dia. Dan ini berlaku di semua hubungan. Yang kelima, ya, ini kemarin ada dibahas di bagian silent treatment ya guys ya. Jangan pernah berharap narsistik itu bisa diajak bicara, dan jangan berharap narsistik itu akan mendengarkan ketika kita berbicara dengan dia. Ini hal yang ironis ya, gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman para korban NPD itu pasti dengan segala kesulitan kalian menjalin hubungan dengan seorang NPD, kalian pernah cerita sama orang. Kalian bercerita tentang keadaan yang kalian alami, konflik yang kalian alami. Dan biasanya orang akan berkata apa sama kalian? Mereka akan berkata bahwa kamu selesaikan inilah secara dewasa, kamu duduklah sama pasanganmu, bicaralah baik-baik, mendudukkan persoalan. Kan gitu yang biasa dikatakan orang kepada kita yang punya masalah kan, gitu ya. Nah, kalian sendiri bingung. Kalian berkata dalam hati, saya mau begitu, tapi gimana caranya saya bisa bicara dengan dia? Dan kemudian mungkin kalian akan bertanya kan, Abang, bagaimana sih Bang caranya supaya narsistik itu bisa diomongin? Gimana caranya biar bisa berbicara dengan seorang narsistik? Saya kasih tahu jawabannya guys. Narsistik itu bukannya tidak bisa diomongin. Narsistik itu bukannya tidak bisa diajak bicara. Narsistik itu hanya tidak mau diajak bicara. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia bersedia diajak bicara, kesalahan dia akan terungkap. Dia sengaja tidak mau diajak bicara. Bukan tidak bisa diajak bicara, tetapi tidak mau diajak bicara. Jadi, jangan pernah menghabiskan energi kalian lagi, emosi kalian lagi, untuk mencoba berbicara dengan narsistik. Tapi lakukan langkah-langkah lain untuk memaksa dia menanggung konsekuensi dari kesalahan-kesalahan dia. Yang keenam, jangan ngarapin bahwa kalian tuh akan dapat perhatian dari seorang narsistik. Ya. Dalam kondisi tertentu kalian berharap sekali diperhatikan. Ya mungkin pada saat love bombing kalian akan diperhatikan, walaupun perhatian itu palsu. Tetapi ketika kalian masuk ke kehidupan yang sebenarnya, hubungan yang sebenarnya, jangan harap si narsistik itu akan memperhatikan kalian. Ya. Ini mungkin terdengar pahit, terdengar kasar, terdengar keras, tapi itu kenyataannya. Bagi narsistik, perhatian itu hanya milik dia. Kalau dia nggak dapat perhatian, dia akan berusaha keras mencari itu. Perhatian hanya milik dia, dan dia tidak bersedia memberikan perhatian dia kepada partnernya. Dan yang terakhir, jangan pernah mengharapkan seorang NPD akan menghargai kalian selayaknya kalian. Bagi seorang NPD, perasaan dia adalah hal yang paling penting dan hanya itulah hal yang penting di dalam hidup dia. Jadi, kalau kalian ingin punya pasangan atau partner yang bisa menghargai kalian atau saling menghargai, pergilah dari seorang NPD. Itu aja beberapa hal yang hari ini bisa saya sampaikan. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.